khairin, termasuk umat yang paling baik. Ya tidak, yang mengajarkan Al-Quran itu tidak perlu harus punya madrasah. Mengajarkan Al-Quran itu tidak harus punya pesantren, tidak harus punya TPQ. Mengajarkan Al-Quran kepada anak kita yang masih kecil, kepada anak kita yang masih balita, itu sudah termasuk mengajarkan Al-Quran. Jadi tidak perlu minder, tidak perlu merasa terbatas, tidak perlu merasa tidak punya fasilitas. Selama kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka kita juga punya kesempatan untuk mengajarkannya. Kepada anak kita cukup di rumah, tidak harus punya santri ratusan, tidak harus punya santri ribuan untuk menjadi golongan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Tidak butuh banyak fasilitas. Kalau panjenengan sekarang sudah bisa membaca Al-Quran, maka panjenengan sebenarnya sudah punya kesempatan untuk menjadi golongan umatnya Kanjeng Nabi yang terbaik. Amin. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena lagi-lagi janjinya Gusti Allah, janjinya Kanjeng Nabi bahwa umat yang terbaik itu adalah umat yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Luar biasa Al-Quran itu. Nah, kan tetapi kita juga harus sadar nih bahwa belajar Al-Quran itu tidak cukup dengan membacanya saja. Meskipun tadi saya menyampaikan bahwa afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran walau biduni fahmin, termasuk ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Quran walaupun tidak paham dengan maknanya. Akan tetapi jangan berhenti menjadi kelompok umatnya Kanjeng Nabi yang hanya membaca Al-Quran tanpa tahu maknanya. Kita masih punya kesempatan untuk belajar, kita masih punya waktu untuk belajar. Jangan sampai kita meniru orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu salah satu sikap yang tidak perlu kita patut adalah mereka bisa membaca Taurat, mereka hafal dengan Taurat tapi tidak mengamalkan isinya. Dawuhnya Gusti Allah, matalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathil himari yahmilu asfar. Jadi perumpamaan kaum yang diberikan kitab Taurat akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan isinya, itu seperti himar, seperti keledai yang membawa kertas di atas punggungnya. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Gusti Allah, yang difirmankan oleh Gusti Allah terhadap orang-orang Yahudi yang bisa membaca Taurat tapi tidak mau mengamalkan isinya. Nah, jangan sampai kita semua menjadi golongan orang-orang seperti itu. Kita tidak perlu meniru apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka bagaimana caranya? Kalau sekarang kita sudah bisa membaca makna, kita sudah bisa membaca Al-Qur'annya, kita sudah bisa membaca lafaz Al-Qur'annya, maka agar kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita juga harus belajar memahami maknanya. Ini mohon maaf, saya itu sering kali menemukan banyak orang yang hafal Al-Quran tapi sholatnya salah. Saya itu miris, beberapa kali menemukan di jamiah simaan Al-Quran itu orangnya hafal dengan Al-Quran, tapi ketika sholat telapak kakinya kelihatan, ketika sholat dagunya terlihat, aurat ini, sholatnya salah, padahal hafal Al-Quran. Jadi miris.
Ini sesuatu yang memprihatinkan. Dia hafal Al-Quran tapi tidak bisa mengamalkan isinya. Nah maka ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, bahwa kalau sekarang kita sudah bisa membaca Al-Quran, kita sudah hafal Al-Quran, maka jangan berhenti pada tahap itu. Kita masih punya kewajiban untuk belajar memahami maknanya. Jangan sampai kita meniru orang-orang Yahudi yang hanya bisa membaca Taurat tapi tidak mau mengamalkan isinya. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang yang bisa membaca Al-Quran tapi tidak bisa mengamalkan isinya. Nah, perumpamaan yang disampaikan oleh Gusti Allah itu seperti hikmah, seperti keledai yang membawa Al-Quran, yang membawa Taurat di atas punggungnya tapi tidak bisa memanfaatkan muatannya.